Assalamualaikum. Astagfirullah. Halo. Merinding tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bareng Pepeng di sini, dan di hari Lebaran ini saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan ya teman-teman. Di sore hari ini pukul 4 ya, jam 4 sore ini saya berada di sebuah areal hutan di mana di sini ada kampung Belanda, teman-teman, dan membuat saya jadi kepengen menelusuri tempat ini. Jadi jalan untuk akses untuk menuju ke sini ini sangat jauh ya, dari pusat kota sampai sini memakan waktu kurang lebih 15 sampai 30 menit, teman-teman, dengan akses jalan yang sangat rusak seperti ini. Dan di depan saya ini udah ada satu rumah yang sudah terbengkalai ya. Ini lokasinya benar-benar sunyi dan bisa kita rasakan sepinya seperti apa. Nanti saya akan mencoba melihat rumah ini lebih dekat ya, teman-teman. Jadi dulunya di sini tuh adalah pabrik atau PT, tempat pengelolaan karet ya, teman-teman. Dan ini salah satu rumah peninggalan Belanda ya. Oke, kita lihat dari depan seperti ini, sangat keren ya untuk modelnya, dan ciri khas sekali untuk model rumah Belanda seperti ini. Oke. Dan ini benar-benar gak ada orang sama sekali ya, teman-teman. Posisi di sore hari. Oke, kita coba masuk ke sana ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Jadi dulu katanya di sini pernah ada pekerja yang terjadi kecelakaan, dan sebelum diangkut ke rumah sakit ditaruh sini dulu, teman-teman. Astagfirullahaladzim, kaget. Wih, ngeri ya, teman-teman. Jadi ruangannya seperti ini. Assalamualaikum. Wow, ini masih struktur bangunan Belanda ya. Oke. Assalamualaikum. Oke. Astagfirullah. Halo. Merinding tuh. Oke, ini tembusannya ke sana. Wow, ada tembusnya juga. Jadi seperti ini ya. Oke. Halo. Udah rusak. Ini bangunannya masih utuh ya, teman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. La ilaha illallah. Kaget. Apa ya, teman-teman? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini di sore hari loh, tapi udah mencekam banget nih. Dan ini di belakangnya seperti ini. Ada jendela besar. Oke. Sepi banget ya, teman-teman. Wah, ini udah rusak nih, teman-teman. Banyak semak belungkarnya, takut ada ular. Oke, gokil nih, gokil. Dan katanya di sini masih ada beberapa rumah peninggalan Belanda ya.
Kita coba langsung ke sana aja teman-teman. Melihat astagfirullah, oke. Melihat bangunan lainnya ya. Wih, ngeri teman-teman. Ceritanya dulu itu di sini banyak sekali karyawan-karyawan yang meninggal akibat kecelakaan. Dan entah itu benar atau tidaknya, berdasarkan informasinya seperti itu. Jadi pabrik atau PT ini, PT dulunya dikelola oleh Hindia Belanda ya. Dan akhirnya diteruskan oleh pihak dari Indonesia. Memang benar-benar ini hutan karet ya teman-teman, dikelilingi tumbuhan pohon karet, dan di sore hari ini sangat sepi teman-teman. Ini mungkin kalau kita merasakan sensasi malam ini cukup horor, dan mungkinkah saya berani? Widih. Oke teman-teman, kita lanjut ke arah sana ya. Tuh teman-teman, jadi ini benar-benar pohon karet semua. Dan dulunya mungkin pas waktu masih aktif ini jalannya rame ya, tapi karena sekarang udah nggak aktif, akhirnya jalannya sepi seperti ini teman-teman. Oke, tapi di listrik di sini udah masuk ya. Ini terlihat kalau aku melihat nih teman-teman ya. Jadi lokasi ini kayak sudah gak ada kehidupan, sepi banget. Padahal ini di sore hari ya, tapi bulu kuduk udah merinding teman-teman. Udah merinding banget gitu. Tapi mudah-mudahan aman ya di sini. Oke, kita berdoa dulu. Oke guys, kita naik ya. Jadi dari kejauhan saya melihat ada 2 rumah di sini, dan lokasinya benar-benar rimbun banget, ditanamin pohon-pohon besar. Dan di sebelah sana udah ke hutan lagi ya teman-teman. Dan di sini ada rumah yang benar-benar ikonik sekali wujudnya ya, bernuansa Eropa, luar biasa teman-teman. Dan mungkin saya mau ke sini. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Terkira nggak ada orang. Iya, sehat Pak ya. Oh gitu. Ini maaf, dengan Bapak siapa? Seman. Bapak Seman. Oh, ini Bapak tinggal di sini? Iya. Oh, terkira dikosongin semuanya gitu. Sebenarnya ini masih ada yang menghuni lagi. Oh, ganggu ya Pak. Ini saya dilepas aja Pak sepatunya. Ya nggak apa-apa, dipakai Iya. nggak apa-apa di sini. Oh teman-teman, alhamdulillah. Jadi terkira nggak ada orang gitu. Banyak itu. Ya ini, jadi sampai atas ini ada salah satu warga yang tinggal di namanya Kerumput ya Pak ya. Iya. Kerumput. Nah ini dengan Bapak Seman ya Pak ya, Bapak Seman. Nah ini Bapak Seman ini kalau boleh tahu ini dulunya itu pabrik atau apa ya Pak? Aku di sini tempat pengurus itu atasan, tempatnya atasan. Jadi kalau Pak Seman sendiri aslinya mana Pak? Aslinya desa ini sebelah Karetan. Oh masih Banyumas, Iya. bukan perantauan. Bukan. Bapak berarti nempatin sini sama ibu sama putra. Iya. Nah itu kalau keluar berarti jauh kan? Jauh. Nah itu gimana Pak? Maksudnya kalau keluar kan jauh, terus jalannya rusak gitu. Itu kendalanya ada nggak Pak kalau misalkan naik motor gitu? Ya licin. Licin ya? Itulah kadang kepleset juga ya, kadang juga nggak berani. Nggak berani Pak? Iya, Waduh iya. berarti
Jarang orang berani kalau malam mungkin ya Pak ya? Iya, sepi. Sepi ya, karena nggak ada lampu juga. Iya, gelap. Oke Pak, saya kan di sini seneng apa biasanya menelusuri tempat-tempat yang sudah terbengkalai gitu ya Pak ya. Nah kebetulan tadi di pertama saya masuk itu ada yang udah terbengkalai nih. Nah ini kalau Pak Seman sendiri berarti tinggal di rumah ini ada berapa tahun Pak? Ada 20 tahunan ada. Lebih, 20 tahun? Ada. Ya Allah. Nah ini kalau Pak Seman sendiri, maaf ya Pak ya, Iya. di sini kan udah lama nih. Hmm. Nah, horor nggak Pak menurut jenengan sendiri? Iya sih. Apa Pak? Boleh diceritakan Pak? Ya, bagi yang bisa melihat itu pasti banyak yang menghuni alam sini lah, yang lain alam tinggal di sini itu. Kalau pengalamannya Pak Seman sendiri, pernah nggak Pak melihat atau mendengar suara-suara aneh gitu Pak? Kalau mendengar sih ya mungkin sering. Sering Pak? Sering. Serius Pak? Iya. Waduh. Wow. Kalau ngelihat sih, kalau aku sih nggak pernah. Cuman Oh karena iya, ini ya, udah bersahabat mungkin ya sama Bapak ya. kalau ngelihat sih nggak pernah. Cuman kalau mendengar suara-suara aneh sih sering. Sering Pak. Itu tapi biasanya malam Pak. Malam. Biasanya kalau mendengar itu suara apa Pak? Pernah juga apa ya, suara perempuan nangis jam setengah 11 Nangis malam. Pak? Iya, Wow. nangis jam setengah 11 malam pas habis hujan di, di sebelah rumah ini. Tapi Bapak yang dengar sendiri atau Ibu juga dengar? Pertamanya sih ibunya yang dengar, Oh. bangunin aku begitu. Tapi Bapak cek lokasi gitu apa? Biarin aja gitu. Di dalam terus malah duduk sampai pagi nggak Sampai bisa pagi ya? tidur ya. Waduh. Ya. Pada takut sih awalnya. Iya. Cuman karena mungkin Pak Seman udah biasa jadi ya anggap kayak biasa aja ya Pak ya? Iya. Betul. Wow. Berarti banyak ini ya cerita-cerita horor di sini ya Pak ya? Banyak. Kalau tempat lokasi sini yang menurut Pak Seman paling angker sebelah mana Pak? Yang dari ujung sana saya berangkat tuh ada gudang apa? Ada rumah kosong. Iya. Sampai sini yang paling angker menurut Pak Seman sendiri daerah mana Pak? Itu malah yang angker. Yang mana Yang Pak? kosong itu yang pertama itu tadi. Yang tadi pertama kosong itu? Iya. Waduh. Soalnya lama nggak dihuni juga. Nah ini Pak, kemarin saya dapat informasi katanya rumah yang kosong itu tadinya ada yang kecelakaan terus ditaruh situ, emang bener Pak? Bener. Pernah ada orang cari toke itu kesetrum di situ. Oh. Terus dievakuasi di situ. Berarti diletakin di itu sampai nanti diambil gitu? Iya. Lama Pak di situ Pak? Lama. Wow. Berarti mayatnya ditaruh di situ ya, tapi nggak Iya. ditungguin mungkin? Ya banyak sih yang nungguin, ada keamanan di sini, Oh, ada ada. karyawan, ada polisi. Itu nyari tokek bisa ninggal itu gimana ceritanya Pak? Tadinya itu ngambil toke di pohon palem, palem yang udah mati tapi masih ada pohonnya yang itu berdiri, itu tinggal apanya ya, kulit palemnya yang pohonnya itu Iya, kan iya. keras. Mm-mm. Itu ada tokenya, tapi dekat kabel jalur itu yang besar. Oh, deket listrik itu ya? Iya, nah terus ditarik malah nyenggol kabel yang besar itu. Waduh. Wow. 2 orang katanya sih. Oh, 2 orang meninggal semua itu? Enggak, Oh, yang enggak. cuma 1. Oke, baik teman-teman. Tapi ini kinclong banget ya Pak? Iya, sering. Ini di Pel, ya. oh teman-teman nih, ini bukan keramik nih, ini masih utuh zaman dulu nih. Kayak zaman dulu ya. Oke. Saya boleh lihat ini Pak ya? Iya. Nih teman-teman. Jadi kayunya ini bukan kayu sembarangan nih, keras banget. Itu. Ini kalau dalamnya kayak gini, punten ya Pak. Jadi rumah yang dihuni sama Pak Seman ini cukup luas juga seperti ini. Ya, itu emang bener Pak. Selain selain orang pencari toke itu katanya ada pekerja kebun karet yang meninggal itu Pak. Ada. Itu kenapa Pak? Bisa diceritakan Pak? Pernah juga pekerja yang lagi bikin entres itu di sana, lagi sarapan lah. Lagi sarapan. Heeh. Duh,
Berarti kena angin duduk mungkin? Nggak tahu sih. Oh nggak tahu. Itu, Tapi tiba-tiba ninggal gitu? jadi apa ya? Temennya udah mulai kerja lagi, itu baru sarapan. Yang satu itu nggak bangun-bangun, jadi duduk. Oh duduk. Lagi duduk itu, terus dipanggil lagi, dipanggil di apa? Deketin, malah udah tengkurap di situ. Udah nggak bisa ditanya lagi. Berarti posisi duduk ya Pak? Iya. Terus waktu dipegang langsung tengkurap gitu? Iya. Dan nggak tahu kenapa ya Pak ya? Nggak Padahal tahu. itu sehat ya Pak ya? Sehat. Kalau itu waktu itu Pak Seman pas waktu itu nulangin juga? Ya. Atau belum di sini Pak Seman? Ya udah sih. Udah ya? Udah. Nengokin udah ninggal ke Orang sana. mana itu Pak? Orang Adisana atau bangsa itu. Masih ikut Banyumas? Kalau Adisana Cilacap? Cilacap. Oh Cilacap. Waduh. Ngeri juga ya Pak ya kalau diceritain ya. Oke teman-teman. Tapi di sini emang pohonnya gede-gede ya Pak. Yang di depannya ini tempat ini. Jadi Iya. pohon-pohon semacam apa ya? Pohon mangga mungkin ya Pak ya. Jabon, mangga, rambutan. Iya. Berarti kalau malam tiba bapak entah itu putranya entah itu ibu berarti udah nggak ke warung lah pokoknya ya Pak ya. Ya, paling kalau penting banget. Kalau penting banget, kalau nggak penting ya masih mending di rumah gitu Iya. ya. Tapi kalau sinyal sama sinyal TV atau sinyal HP aman Pak di sini Pak. Ya lumayan sih, Aman nggak ya? terlalu susah ya begitu. Oke. Masih ada bisa buat komunikasi. Kebetulan ini ibu lagi pergi kata bapak nih, jadi cuman bapak sama putranya aja yang lagi di rumah. Itu Pak. Oh. Pas orangnya masih di pangku malah. Itu langsung ninggal atau masih hangat gitu? Masih hangat. Oh masih hangat. Masih hangat, nggak lama sih. Cuman ya belum belum banyak orang ke situ lah. Belum ada polisi. Itu diinepinnya semalam? Apa berapa jam aja? Aku nggak nungguin sampai Oh, nggak? diambil sih. Oh. Aku juga ada tugas harus kerja. Itu kalau yang karyawan juga langsung diambil apa di situ dulu? Sama? Langsung diambil. Oh langsung diambil. Waktu kalau yang pekerja itu yang di entresan sih malah siang Mas. Oh. Kalau ini kan yang kesetrum Toke kan jam 8:30 malam. Iya. Nah, ini Pak, Bapak kan berarti termasuk pemberani lah ya. Kalau saya katakan ini pemberani nih. Berarti apa namanya? Udah lama di sini dan sering mendengar suara-suara itu. Nah, yang paling Bapak bikin Bapak merinding nih, apa Pak? Suara apa Pak? Yang paling Bapak merinding nih di antara lain-lain loh. Ya itu apa ya, suara perempuan nangis. Terus suara seperti kelapa jatuh dari atas di sini. Ke atap? Iya. Serius Pak? Iya. Ke atap Pak? Iya, pas di tengah di sini. Waduh. Pas aku tidur di sini. Tapi nggak ada wujudnya ya? Enggak ada. Ya seperti kelapa jatuh di atas lah. Bukan orang jahil, bukan orang Bukan. nimpuk pakai batu gitu. Bukan. Bukan ya? Misalnya apa ya, beneran ada yang jatuh, suara keras banget itu lah. Seperti apa ya? Ya kelapa jatuh. Iya. Ya, suara besar lah. Cuman ke atap ya? Iya, dari atap di sini di atas. Bapak kaget itu? Ya kaget ya, gemeter lah. Jam berapa itu Pak? Ya, jam berapa ya? Malam? lah. Tengah malam kayaknya jam 12. Bapak lagi di tengah ya, tiduran ya? Lagi lelep tidur. Kaget. Tapi itu mimpi mungkin Pak? Enggak sampai terbangun kok sama istrinya juga. Berarti kaget semuanya ya? Iya. Waduh. Terus nggak bisa tidur waktu itu? Ya nggak bisa. Ketakutan lah, orang habis dengar itu langsung gemeter, takut banget sampai pagi nggak bisa tidur. Iya. Awal mula mungkin tinggal di sini ya Pak? Ya. Awal mula atau pertengahan atau udah lama? Pertengahan ya. Oke. Tapi cuman kalau untuk saat ini udah jarang ya Pak? Jarang ya, paling itu waktu ibu kalau lagi nyuci di kamar mandi, kadang ada bayangan yang lewat.
ya paling ibunya yang lihat gitu. Tapi diam aja. Ya terbiasa lah. Iya, udah jadi temen. Udah jadi temen. Yang penting kita sama-sama ini ya Pak ya, apa namanya? Nggak ganggu gitu. Oh ya Pak, maaf, ini kalau sampingnya Bapak ini rumah apa Pak? Gudang. Oh gudang. Oh di sebelah sana gudang teman. Masih nyambung sama rumah Bapak juga? Iya. Oh, gudangnya di belakang. Dan sana udah hutan karet teman-teman. Udah nggak ada rumah sana ya Pak? Kalau sana ya? Udah. Oke. Wow, kisahnya Bapak. Siapa tadi ya lupa ya Pak? Seman. Seman ini cukup bikin kita ngeri juga ya. Tapi ini Bapak Seman alhamdulillah di sini awet ya Pak ya, alhamdulillah ya Pak ya. Awet alhamdulillah. Saya doain Pak, moga-moga Bapak di sini sama sekeluarga sehat selalu ya Pak ya. Iya, dimurahkan rezekinya, mudah-mudahan apapun yang Bapak inginkan terwujud ya Pak. Amin. Terima kasih banyak ya Mas. Saya udah ngerepotin nih Pak, udah apa namanya diberi kasih izin untuk ngobrol. Mungkin saya mau lanjut perjalanan ya Pak ya. Nggak minum dulu nih. Ini dalam itu masih dulu itu makan. Waduh, ngerepotin ini Pak. Oke, kita coba masuk ke rumahnya Bapak Seman. Assalamualaikum. Oh ini teman-teman. Jadi ada kamar 3 ya Pak? 2 nih teman-teman. Kamarnya 2 di sini. Dan ini kamarnya masih atau bangunannya masih utuh banget. Ini temboknya tebel banget ya Pak ya? Iya. Tebel banget teman-teman. Mau bening apa tuh? Oh saya bening aja Pak, nggak apa-apa. Iya. Iya. Oke. Jadi di sini ada jendela lebar banget nih teman-teman. Wow, keren. Ada kolamnya juga nih, cuman udah nggak dipakai. Oke teman-teman. Seperti ini untuk rumah keluarga Pak Seman. Dan mungkin saya mau pamitan ya Pak ya. Terima kasih Bapak Seman atas waktunya. Dan saya mau izin pamit ya Pak. Langsung ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Udah dikasih minum nih. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk melihat lagi ruangan atau bangunan-bangunan di sini. Pak, saya langsung ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, karena takut hujan juga. Mari Pak, salam buat Ibu Pak. Iya. Oke teman-teman. Jadi seperti ini untuk bangunan yang masih bernuansa Eropa ya, yang berada di tengah-tengah hutan karet. Dan Pak Seman ini luar biasa, tinggal di sini bersama keluarganya, dikelilingi hutan seperti ini. Gitu teman-teman. Ini kosong mungkin ya. Wow. Coba kita lihat ke sana. Oke, ini juga bangunannya bagus banget, tapi terlihat kosong ya, karena lampunya nyala semua nih. Wow. Oke. Kosong teman-teman. Oke guys, jadi seperti ini perjalanan saya di Kampung Belanda ya, yang berada di hutan karet Banyumas. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Dan yuk kita ramaikan channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk menjelajahi tempat-tempat sunyi yang jarang sekali orang atau khalayak lihat ya. Mungkin seperti itu aja jumpa kali ini. Saya Pepeng undur diri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.